mulai. Oh ya, bisa. Sudah. Yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. أيها الحاضرين والحاضرات إخوة الإسلام rahimani Allah wa iyyakum jami'an, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, yang semoga kita semua selalu dijadikan oleh Allah Ta'ala hamba yang senantiasa bersyukur hanya kepadanya, diberikan keselamatan dan pertolongan hingga dengan semua pemberian Allah semoga kita habiskan dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan jamaah dalam kehidupan ini kita semua diangkat derajatnya menjadi hamba yang bertakwa, dan semoga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berikutnya selawat beriring salam selalu tercurahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga rasa cinta ini terus senantiasa bertambah kepada beliau. Dengan cara apa? Satu, wajib memperbanyak salawat kepada beliau. Ketika seseorang itu mencintai orang lain tanpa alasan, maka dia tidak perlu ada alasan tertentu untuk mencintainya dengan bilangan-bilangan tertentu. Misalkan, kalau memang kita cinta sama Nabi, gak perlu tuh selawatnya pakai dihitung-hitung bilangan tertentu. Kenapa kita tidak selawat kepada Nabi sepanjang waktu? Kalau hanya 1000, 2000 itu cuma setengah jam 40 menit. Kalau kita setengah hari selawat kepada Nabi, ini menjadikan kita cinta sama Nabi tanpa alasan. Karena Nabi SAW tidaklah aku bersabda, tidaklah aku lebih kalian cintai dibandingkan keluarga kalian dan diri kalian sendiri. Rawahu Muslim. Artinya jamin makan oleh Allah, kalau kita ingin mencintai Nabi, perbanyaklah selawat kepada Nabi. Yang kedua, pelajari petunjuknya, sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Mudah-mudahan dengan semua ikhtiar tersebut, besok Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW, mengizinkan Nabi memberikan syafaat kepada kita, dan semoga kita semua dimasukkan bersama beliau di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Sebelum kita mulai, saya persilakan yang ngantuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Turu kami tak tinggal mulai. Ini saya sudah ngejar-ngejar waktu jauh-jauh tekan kini jamnya turu kabeh. Apa meneh sing mburi rak cetha gitu. Mbak-mbaknya tambah gak ketok meneh iki turu gliar-gliar gak ngerti ya. Maka sunahnya ngantuk itu tidur. Kalau ngantuk sambil dengar kajian itu banyak salah paham. Kalau tidur itu sunnah fitrah. Jadi kalau tidur itu adalah ibadah. Apalagi baca doa ya kan? Jadi ibadah. Kalau tidur semua, apalagi beliaunya tidur, udah tak tinggal pulang sebenarnya. Baik, hari ini kita akan membahas ini setelah 12-an tahun apa ya. Dulu saya pernah kesini nih, dulu sekali ya. Dulu yang undang saya itu senior antum itu Pak Amir itu. Pak Amir yang di Pahlawan ya, di Perindak ya. Beliau minta saya pada saat itu tahun berapa ya, lupa. Ini setelah sekian lama saya nggak lupa jalan kemari gitu. Alhamdulillah. 15 kayaknya Pak ya. Bapak 12 atau 13. Pak ini wonten temune ini. Oh, berarti masih ingat kalau gitu. Tinggalan saya kan Pak. Tinggalan zaman purba. Zaman purba ya. Berarti yang muda-muda ini belum pernah ketemu kita ya, Pak. Anaknya zaman purba. Jadi kita ketemu, alhamdulillah nih buat yang baru-baru lagi Mas Setio, kalau ketemu Mas Darda ini beberapa kali di Banyumanik ya, karena rumahnya mungkin di Banyumanik atau istri yang keberapa di Banyumanik. Ini harus diperjelas. Pertama ya, pertama aja ya, nggak usah nambah-nambah lagi, Mas. Satu aja. Nggak usah ikut-ikut yang nambah istri, satu aja ya. Tanggung jawabnya berat. Mas Setio jangan kepikiran nambah bucu. Anak aja dibanyakin ya, amal dibanyakin, karena nambah istri itu risikonya berat. Nah, ini hari ini kita akan bahas satu materi yang ini kalau dikupas itu bisa 2 pertemuan.
beliau saat hidup terasa lelah. Ini kayak ini anak muda banget. Kalau bahasa Inggrisnya apa? I'm tired. I'm very very tired. Ya betul kan? I'm very very tired. Nah ini ada apa kok lelah begitu? Kita akan ulik ya. Sebelum kita masuk, kenapa seorang muslim kok merasa lelah gitu ya? Kenapa seorang mukmin itu mungkin juga harus lelah dan harusnya tidak boleh lelah dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah? Kita dengar bersama terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58. Ayat inilah yang akan mengantarkan pembahasan kita pada kesempatan ini, bagaimana hendaknya seorang mukmin ya ketika dihadapkan akan keutamaan dan rahmat dari Allah. Di sini akan diuji seorang muslim, dia akan dihadapkan oleh Allah taala keutamaan yang Allah taala berikan dan rahmatnya dan perkara-perkara dunia. Yang harusnya dengan ayat ini seorang mukmin tidak akan pernah lelah hidup di dunia kecuali dia menghadapi kemaksiatan. Allah taala berfirman di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saya membuka ada dua tafsir nih, tafsir Al-Imam Al-Baghawi dan tafsir As-Sa'di untuk menafsirkan ini. Bahkan saya akan ambil penuturan Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan. Apa yang dimaksud ayat ini? Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan yang Allah Ta'ala miliki, wa birahmati, dan rahmatnya. Jadi dengan keutamaan dan rahmat yang Allah Ta'ala miliki, fabidzalika, maka hendaknya kalian itu falyafrahu, dengan kedua itu harusnya kalian lebih bahagia, lebih senang. Huwa khairun, itu jauh lebih baik untuk kamu, mimma yajma'un, dari semua yang kau kumpulkan dari perkara dunia ini. Bahasa mudahnya, harusnya kalau kita dihadapkan dengan hal-hal yang dijanjikan Allah untuk hidup bahagia dunia dan akhirat, harusnya lebih bahagia dibandingkan kita dikasih dunia. Misalkan, satu di antara rahmat dan keutamaan Allah bulan Ramadan ini. Jadi kalau ada seorang hamba, maaf ini, katanya seorang muslim, dia masuk bulan Ramadan kok terasa beban. Di bulan Ramadan ini kok beban gitu saya. Terus merasa insecure gitu kalau bahasanya Mas Darda itu. Mas Darda sering bahasa Inggris gitu. Enggak lainnya di Arabnya di Pondok. Walaupun wajahnya Arab ya, sama kita Arab itu. Jadi kalau ada orang datang bulan Ramadan kok merasa dia terbebani gitu ya, merasa dia nggak bahagia, ini bahaya ini. Tapi kalau dia merasa senang, minimal contohnya Ramadan, maka ini akan menjadi bukti bahwasan dia itu beriman kepada Allah. Nah, contoh misal, kalau ada seorang di antara kita, contoh Mas Setio, misalkan beliau dikasih harta sebanyak mantan dirutnya Pertamina, yang ngoplos. Semoga diberi hidayah itu kan. Setio coba melu-melu, ngoplos timbangan bahaya. Ngoplos timbangan bahaya loh. Nanti kan ada wailul lil mutaffifin kamu. Hati-hati. Ini ojo melu-melu sing koyo ngono, itu kelasnya udah berat itu. Saya ini udah pakai odong-odong saya ngisinya pertama kok. Ya subhanallah, itu besok dia mulai hisab tuh wallahu a'lam. Misalkan Setio dijanjikan Allah rizkinya sebanyak mantan dirut Pertamina. Tapi Allah Ta'ala datangkan tuh keutamaan dan rahmatnya melalui Ramadan. Apapun amalia di bulan Ramadan. Misalnya Setio lebih senang dikasih dunia itu dibanding Ramadan, ini hati-hati. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan hafizullah ta'ala, contoh kasus ini ya. Sebelum kita kok saya merasa lelah ya, kok saya begini ya, kita lihat dulu aja kasusnya. Apa kata Al-Alama Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizullah ta'ala wara'ah, al-mu'minu yufrahu biintihai asy-syahr. Seorang mukmin itu harusnya senantiasa bahagia dengan berakhirnya bulan ini, bulan Sya'ban. Jadi harusnya orang mukmin ketika Sya'ban berakhir masuk ibadati wa ta'ati. Karena sesungguhnya dia akan mengerjakan banyak ibadah dan ketaatan di dalamnya. Fahuwa yarju ajrahu wa fadailahu. Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan, hanya mengharapkan balasan dari Allah dan keutamaan. Jadi kalau ada orang mukmin dia senang masuk bulan Ramadan, berakhirnya bulan Sya'ban, itu adalah mukmin yang hakiki. Tapi sebaliknya, wal munafiqu. Nah, orang munafik yafrahu bi intihahi asy-syahr. Dia akan senang kalau bulan Ramadan ini akan berakhir cepat pada dirinya. Bahkan seakan-akan tidak perlu datang pada dirinya. Kenapa? Liyantaliqa atau la liyantaliqi ilal ma'asi wasyahawati. Karena Ramadan itu menjadi ya
penghalang antara diri bermaksiat dan memenuhi syahwatnya. Seakan-akan apa? Allati kana masjunan, kata Syekh Shalih Fauzan. Karena seakan-akan dia terpenjara di bulan Ramadan. Ngeri kan? Gara-gara Ramadan orang itu akan dikatakan mukmin atau munafik. Bahasa mudanya kalau ada muslim yang merasa terbebani bulan Ramadan ini, yang biasanya dia bisa pinjol, judol, slot bareng wong itu kok. Bariki ora iso ngono iki bahaya. Terus yang biasanya jadi member ahlul ghibah wal jamaah. Wong takon yang buri. Misalkan nih Bu, ini permintaan untuk guyon sithik lalu jadi guyon iki. Kalau serius kayaknya pada ngantuk Pak. Enggak di mana-mana. Saya kan rutin juga di Telkom. Di Telkom itu ya Allah, saya sudah khatamkan satu kitab tuh, Kitabul Jami, Syarah Kitabul Jami itu 4 tahun kurang lebih mengkhatamkan. Itu hanya ngaji cuma 20 menit itu ngantuknya lebih banyak daripada sadarnya. Wah, kalau apalagi di sini ya, udah nggak kelihatan lagi belakang tuh, Masya Allah. Nah, jadi kalau ada orang nih di bulan Ramadan dia insecure, dia merasa nggak nyaman gitu ya. Harusnya saya bisa jadi member setia ahlul ghibah wal jamaah. Kok nggak iso ghibah, ngempat gitu. Nih, bahkan berniat sesuk bar sawal iki tak rapel gitu. Wong teko iki, lah iki munafik iki. Nauzubillah. Dan perkataan Syekh Shalih Fauzan ini kalau dilihat ini bersumber kepada perkataan seorang ulama salaf di kalangan tabi'in, muridnya sahabat namanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan." Mukmin itu ciri-cirinya 2. Selalu berkumpul dalam jiwanya 2 hal, kebaikan-kebaikan wa syafaqatan, dan rasa takut. Jadi yang diinginkan orang mukmin itu hanya kebaikan. Apalagi Ramadan ini dia ingin sekali kebaikan. Sehingga dia tidak akan merasa lelah melakukan kebaikan. Wasyafaqatan, dan dia punya rasa takut. Takut kenapa? Takut Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Takut kalau Allah Ta'ala akan menghukum dia atas dosa-dosa di masa lalu. Bahkan dia takut kalau dosa yang pernah kita kerjakan atau dia kerjakan terkena kepada anak keturunannya. Itu orang mukmin. Dia takut. Bahkan dia takut kalau amal-amal ini tidak terima oleh Allah Ta'ala. Itu mukmin, kata Hasan Al-Basri. Wal munafik, sedangkan orang munafik sebaliknya. Jama'a isaatan wa amnan, yang berkumpul dalam jiwanya 2 hal, yakni apa? Keburukan. Kau mau gitu rencana di Ramadan tak tahan sih, nanti tak rapel judulnya ba'da Syawal. Nanti ghibahnya tak rapel nanti malam Lebaran. Ketemu konconya kosong-kosong ya, kan ono ya. Apa bahasa Jawanya Pak? Kosong-kosong apa itu? Apa kalau ngomong Jawa niku nek ketemu niku? Kalau Inggrisnya 0 to 0. Kosong-kosong ya. Oh, bar kuwi dia apa nama ini? 1-0 menit, 2-0, 3-0. Karena kepedian. Ini kalau ada orang yang mengumpulkan keburukan bahkan berencana maksiat di bulan Ramadan bahkan setelahnya, ini orang munafik. Wasyafaqatan wa amnan, dan dia merasa aman, enggak mungkin saya dihukum sama Allah. Enggak mungkin Allah Ta'ala akan mengadab anak keturunan saya. Enggak mungkin Allah Ta'ala menolak amal ibadah saya. Itu munafik. Ini enggak main-main loh ini. Maka ketika kita semua dihadapkan rahmat dan keutamaan dari sisi Allah Ta'ala, harusnya sikap seorang muslim itu senang, bahagia. Wallahi azim, ya wallahi azim ya akhi, ya ukhti, bapak ibu jamaah yang oleh Allah. Seandainya keimanan ini ditukar dengan dunia beserta isinya, wallah enggak akan pernah sebanding. Sampai ada hadis Nabi SAW itu masyhur hadis itu, ya sangat masyhur hadis itu. Dalam hadis yang diriwayatkan yakni oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha bi'audatin, ma saqa kafiran minha syurbatan ma'in." Apa kata Nabi SAW? Ya, kafiran minha syurbatan ma'in. Apa kata Nabi? Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Itu kata Nabi SAW. Seandainya dunia beserta isinya nih loh. Seandainya kota Semarang miliknya Setio, yang lainnya ngontrak kabeh loh Setio. Seandainya dunia yang kue miliki titipan Allah itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, masa kau kafiran minha syurbata ma'in, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minuman walaupun seteguk. Nyatanya saya mau tanya, orang paling sugih di dunia ini muslim atau kafir? Kafir. Berarti dunia ini sebanding nggak dengan sayap seekor nyamuk? Maka sayap seekor nyamuk di sisi Allah jauh lebih mulia. Kalau memang sayap seekor nyamuk itu sebanding dengan dunia, orang kafir itu nggak akan dikasih minum walaupun seteguk. Makanya nyuwun sewu Mas Setio, nggak usah berangan-angan kamu ingin mengalahkan orang paling kaya di dunia ini.
Karena sampai kapanpun orang mukmin tidak akan pernah dikasih dunia di muka bumi. Kalau cuma dikasih mobil Swift warna merah itu ya nggak apa-apa. Seksi itu warna merah seksi punya siapa mau minta itu timbangnya saya warna silver gitu. Saya kalau lihat Swift itu menggoda itu. Karena saya demi Allah, kalau saya di jalan itu antara saya senang saya di jalan tuh lihat kendaraan apa mau saya lihat. Misalnya ada cewek, ada mobil, saya lihat mobil. Apalagi dalam mobil ada ceweknya. Saya lihat mobilnya. Ambil cepat nih. Ya karena saya lebih suka lihat begitu daripada lihat orang-orang nggak kenal. Lihat mobil saya senang. Datang ke sini langsung warna merah mencolok mata. Macam tukaran ya. Nah ini jadi zaman Allah ini jelas bahwasannya seorang mukmin kenapa kemudian dia harus lebih bahagia dan hidup di dunia ini walaupun sebenarnya sebagai hukuman. Jadi kalau ada yang mengatakan dunia ini adalah sebagai pengganti surga, enggak. Ya enggak pernah dunia ini bisa menggantikan surganya Allah. Coba ini kita buka, ini ada tulisan saya. Ini kumpulan tulisan saya ini belum ada terjemahannya. Nih, kalau enggak apa-apa enggak percaya ini. Ini belum tak terjemahkan sama sekali. Saya tulis, saya saldo dari beberapa kitab ulama, lalu kemudian ambil beberapa syarah. Gini jamaah, ini setelah kita tahu ya, harusnya orang muslim itu senang dikasih keutamaan dan rahmat dari Allah. Itu dulu poin yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kita tinggal di dunia ini itu dihukum sama Allah. Paham? Dihukum. Kalau Anda nggak percaya, Anda buka nanti di awal-awal surah Al-A'raf itu. Ya. Kita ambil potongan terakhirnya adalah setelah Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa diajarkan kalimat istighfar pertama diturunkan di dunia. Doa yang pertama diturunkan bagi anak Adam, bagi manusia. Istighfar taubat yang pertama dan terakhir berada di surga. Dialah Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami termasuk hamba-Mu yang zalim. Dan jikalau Engkau tidak memaafkan, mengampuni kami dan mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin. Benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Lalu apa kata Allah di ayat ke-24? Diusir Nabi Adam dan Hawa. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Keluar kamu berdua. Ini informasi pertama. Ihbitu, keluar kalian. Ini maknanya apa? Diusir. Karena melakukan kesalahan. Maka diusir ini maknanya apa? Kita menjalani hukuman di muka bumi ini. Saya mau tanya, namanya dihukum itu enak apa enggak enak? Hah? Gak enak ya, tapi kalau dardak dihukum kon nikah meneh pengen ojo dah, malah pengen. Ustaznya mancing langsung pengen ngegas. Mbak jangan melu-melu ya Mbak. Mas Dardak iki masyaallah paling soleh ngene-ngene di jengkotnya ustaznya kalah ini. Iki saya 20 tahun lara jabat cuma sek meneh tok ya. Beliau ini hanya berapa bulan langsung masyaallah tabarakallah. Kita kembali ya, biar yang ngantuk langsung tangi. Nah, apa kata Nabi ketika ihbitu diusir Nabi Adam dan Ibu Hawa? Muncullah hadis Nabi SAW yang sahih. Inna dunya sijnul al-mu'min wal jannatul kafir. Sesungguhnya dunianya adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang yang belum beriman. Jadi kita harus paham, memang tinggal di dunia kita dihukum. Lalu apa informasi kedua? Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu dengan sebagian lainnya itu akan bermusuh-musuhan. Itu memang sudah sunnatullah itu. Itu bentuk hukuman dari Allah, kita pasti bermusuhan. Tapi melalui ayat ini syariat datang, tidak boleh. Ya, nggak boleh kita ini bermusuhan itu. Kalau saya nggak salah di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi menukil ada 6-5 bab bagaimana supaya ukhuwah Islamiyah itu terjaga, itu sampai 6-5 bab itu. Nggak boleh, walaupun ini tabiatnya memang manusia kalau turun ke bumi pasti bermusuhan, dan Allah Ta'ala jawab langsung ketika Allah mengizinkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa punya anak kembar-kembar. Kembar pertama namanya Qabil dan Iklimah. Kembar kedua namanya adalah Habil dan Labuda. Ketika mereka menjadi laki-laki dewasa, kemudian dinikahkan silangan begitu. Dan akhirnya ada satu kejadian yang saya nggak bisa cerita kelamaan. Akhirnya Qabil jealous nih, cemburu dia sama adiknya. Setelah cemburu disakiti bahkan dibunuh. Berarti bermusuhan. Langsung dijawab, padahal Qabil manusia pertama yang lahir di muka bumi ini. Qabil itu yang lahir pertama di muka bumi. Nabi Adam lahir bukan di surga, bukan di dunia. Nabi Adam itu dilahirkan di arsy Allah, di genggaman tangan Allah dalam Sahih Bukhari. Manusia pertama lahir di surga adalah Ibunda Hawa.
Salah kalau Nabi Adam lahir di dunia pertama atau lahir di surga, enggak. Adam itu alaihissalam itu di genggaman tangan Allah, Ibunda Hawa di surga. Manusia pertama lahir siapa? Pithecanthropus erectus itu Mbak Meletus. Anda, siapa yang meyakini Anda keturunan Charles Darwin itu? Oh, ini tak kasih tahu rahasia ya. Orang Yahudi aja nggak meyakini Charles Darwin. Kita di negeri ini, mudah-mudahan nanti Pak Menterinya ganti ini dibusak tuh Charles Darwin. Itu Anda punya tanggung jawab yang punya anak. Walaupun di pelajaran sekolah begitu, Anda harus uruskan itu. Itu maksudnya akidah loh. Hati-hati ya. Itu belajar sekolah nggak apa-apa. Pithecanthropus erectus ditembak Meletus. Yang penting kita anak keturunan ada. Iya kan? Paham ini ya? Nah itu lihat si Qabil akhirnya bermusuhan dan dia membunuh adiknya. Berarti informasi kedua, kita pasti bermusuhan. Dan bermusuhan itu melelahkan. Daono namanya bermusuhan itu bisa istirahat itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, Allah memberi informasi, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu di muka bumi itu tempat kamu beristirahat dan tempat kamu bersenang-senang ilahin sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi dari informasi dua ayat ini jelas, manusia di dunia ini kenapa merasa lelah? Satu, kita bagi dua, misalnya adalah dia golongan yang mencintai dunia dan orang yang mencintai akhirat. Dunia akhirat, jangan akhirat tau ya, dunianya ditinggal juga nggak boleh. Nggak boleh, kalau dunia ditinggal juga nggak boleh. Jadi Mas Satyo, kamu jangan seperti aliran-aliran yang dunia ditinggal, nggak boleh. Itu banyak dalil kalau dibilang dunia itu jangan dinikmati, itu menyelisih ayat ini nih. Al-Baqarah ada, Al-A'raf ada. Kan kata Allah, wa mata'un ilahin. Jadi dunia ini dinikmati ada kadarnya, itu nggak perlu kita bahas nanti. Tapi misalnya Setio, misalnya anggap kita ini pilih adalah golongan yang mencintai dunia dan akhirat dalam kebaikan. Ya ini golongan dunia. Capek itu mencintai dunia. Capek bisa. Lelah itu mengejar dunia. Maka berkata seorang ulama salaf, kalau nggak salah Mujahid atau Sufyan As-Suri, antara Sufyan As-Suri, Hasan Al-Basri atau Mujahid, di antara atau Ibnu Al-Mubarak, ada 4 orang ini. Kata beliau, dunia itu ibarat bayangan kita. Ketika kau menangkapnya nggak akan pernah bisa kau tangkap. Tapi ketika kau meninggalkan bayangan itu, maka bayangan itu akan mengejar diri. Kalau bahasanya ulama, jadikan dunia itu datang kepada kita bertukuk lutut di hadapan kita. Jadi orang yang mencintai dunia itu pasti sangat lelah. Jadi kalau ada orang yang merasa lelah hidup di muka bumi ini, berarti kecintaan dia kepada dunia itu berlebihan. Maka muncullah satu hadis Nabi SAW. Ya, hadis ini sanadnya Hasan. Masih di sini? Yang ngantuk masih di sini? Baik. Ini saya juga nggak lama-lama nih. Ntar lagi mulai aku, tenang aja. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba dunyahu ad-darra bi akhiratihi. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang amat mencintai, barang siapa yang amat menyenangi, barang siapa yang terlalu ambisi kepada dunia, maka buruklah akhiratnya. Itu katanya Nabi loh, bukan kata saya. Barang siapa yang terlalu ambisi mencintai dunia, buruklah akhiratnya. Tapi waman ahabba akhiratahu ad-darra bi dunyahu. Dan barang siapa yang mencintai akhirat, Allah akan jadikan dunia pada dirinya itu biasa-biasa saja. Lalu apa kata Nabi? Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah oleh kalian apa yang kekal daripada yang punah. Dari hadis Nabi ini muncullah perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini khususnya buat ibu-ibu atau mbak-mbak. Apa kata sahabat Ali? Cintailah seseorang itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi yang kau cintai menjadi orang yang paling kau benci. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi yang kau benci bisa menjadi orang yang paling kau cintai. Maka ketahuilah wahai mbak-mbak, ini adalah amal hati kita. Gak perlu kau sampaikan nanti di rumah. Kau bilang, ibu-ibu juga, Mas, mulai sekarang aku akan mencintaimu sewajarnya saja. Kenapa kata Salahuddin? Belum kata aku. Itu kata sahabat Ali, karena benar. Kalau kita terlalu mencintai seseorang, maka muncul perkataan yang lainnya. Ketika kamu terlalu berharap kepada manusia, engkau akan mendapatkan banyaknya kekecewaan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi jangan juga Mas Dada ulang-ulang deh, mulai sekarang aku akan mencintaimu sewajarnya saja. Jadi Mas IDW maka Mas IDW orang buka lawak barang. Malah senang boleh lihat ojo loh Mas Dada. Artinya ini beneran. Ucapan Nabi itu kita kalau dihadapkan dunia itu jangan terlalu berlebihan dalam menyukai. Itu membuat kita lelah. Bahkan saya kemarin baca lagi ya di kumpulan antara ulama terdahulu tentang masalah dunia.
Dulu saya menganalogikan ternyata ada asarnya dari para ulama salaf. Yakni apa? Saya pernah ngomong begini. Dunia itu ibarat kita minum air laut, semakin minum kita semakin haus. Ternyata itu ungkapan ada ulama salaf. Ulama salaf berkata, dunia itu ibarat engkau tenggelam di dalam lautan, kau minum, bukan kau semakin hilang haus, kau akan semakin hafal, semakin haus dan kau akan mati karena ini dunia itu yang menjadikan kita lelah itu karena ambisi kita berlebihan. Betul apa enggak? Ambisi kita berlebihan, tenang. Ambisi kita berlebihan terhadap sesuatu yang kita inginkan. Ya nggak sampai sih sana. Tapi repot. Ya. Nah, maka dari itu jamaah Allah, saya ambil di sini beberapa kitab. Ya. Dari beberapa kitab saya ambil ada beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubah. Di sini ada satu hadis Nabi SAW yang memberikan informasi kalau tadi bagi pencinta dunia atau orang yang tidak mencinta akhirat dia lelah karena apa? Dunia yang dia kejar tidak akan pernah dia peroleh. Lalu kita akan berbicara bagaimana orang muslim yang taat atau orang mukmin. Apakah dia lelah? Lelah juga. Lelah juga. Dan itu nanti diungkapkan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya, yang mengungkapkan lelah itu bukan kita. Lelah itu hanya kita bisa rasakan. Tapi mengungkapkan itu lelah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, atau kalau bahasa kerennya itu malam pertama di alam kubur, malam pertama di alam barzah. Itu ada satu hadis Sahih Bukhari. Ketika kita semua telah selesai menghadapi fitnatul kubur, ketika malaikat Munkar Nakir, ketika Allah mengizinkan ruh ketemu dengan jasad, lalu kita akan didudukkan Munkar dan Nakir, ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Setelah kita bisa menjawab semuanya, amin Allahumma amin. Itu yang kita harapkan. Ya, bahkan ada riwayat yang lain mengatakan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid dia akan terbebas dari fitnah kubur. Salah satunya yang diwafatkan dalam kondisi bertauhid beriman di hari Jumat atau malam Jumat. Ada ulama yang mengatakan dia tidak akan ditanya oleh 3 pertanyaan alam kubur ini. Tapi kalau saya, ini karena khilafnya di antara ulama, saya memilih yang aman-aman saja. Tetap semua orang akan ditanya perihal 3 hal ini. Paham ini? Nah, ketika kita semua amin ya Rabb, dan anak-anak kita bisa melewati pertanyaan yang kita katakan Rabbi Allah, ad-dinil Islam, an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menjawab semua ini. Lalu kemudian apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap mukmin pada saat itu akan meminta waktu kepada Allah untuk salat 2 rakaat. Ketika kita minta salat waktu salat 2 rakaat, apa kata Allah Ta'ala? Cukup wahai hambaku, kamu tuh sudah selalu lelah untuk melakukan ketaatan dan menghindari maksiat di muka bumi itu. Saatnya kau mendapatkan kebahagiaan di alam barzah. Itu yang kita harapkan untuk kedua orang tua kita dan anak-anak keturunan kita. Kita minta waktu salat 2 rakaat, itu dikatakan Allah cukup karena kau sudah lelah, kau sudah capek melakukan ketaatan dan menghindari maksiat. Maka hari ini harusnya kita perbanyak salat. Mumpung kita masih hidup di muka bumi ini jemaah. Ya. Jangan malas-malas salat. Tapi jangan sembarang salat dikerjain. Habis subuh salat terus ini ngawur ini. Habis asar salat terus ini ngawur. Ya, tapi salat yang disarankan oleh Allah. Karena besok kalau kita mati kita nggak bisa lagi salat jemaah. Apalagi ketika nanti kita berada di alam barzah, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah yakni salat. Nah itu lelah itu yang dimaksud. Kenapa seorang mukmin itu bisa lelah? Ada 2 faktor. Faktor eksternal adalah apa yang dikatakan iblis ketika berdialog kepada Allah sesaat dia akan dikeluarkan dari surga. Itu di ujung surat Shad ketika Allah Ta'ala yakni menghukum dia dengan katakan rajim dan kemudian akan dilaknat sama Allah. Kita mulai dari surat Shad ayat ke-77. Di sini nanti ada informasi, inilah faktor eksternal. Kenapa orang mukmin lemah? Kenapa orang muslim itu lelah? Karena iblis dan bala tentaranya nggak pernah berhenti mengganggu kita. Paham? Paham? Yang di belakang ngantuk, wis paham? Allah Ta'ala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Berkatalah Allah, keluar kamu dari surga itu fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau wahai iblis rajimun, terkutuk. Lalu yang kedua, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, karena sesungguhnya engkau mendapat laknatku sampai nanti hari pembalasan. Lalu apa kata iblis? Iblis setelah dikatakan kafir, dikatakan rajim, dilaknat sama Allah, lalu iblis minta 2 hal dan dikabulkan 2 hal itu. Apa permintaan pertama dia? Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun.
Ya Rabb, aku memohon kepada engkau, tangguhkanlah diriku sampai hari berbangkit. Lalu dijawab sama Allah, qala fa innaka minal muntarin ila yaumil waqtil ma'lum. Maka Allah berfirman, maka sungguh engkau termasuk orang yang kutangguhkan sampai nanti waktu yang telah ditentukan yang kau minta tadi. Coba, iblis saja sudah diusir dari surga, jalu aja dikei. Nah kita ini bukan iblis, nggak minta sisa. Yang diminta bismika Allahumma. Ngeling, mau kita kok? Jaluk turu. Itu coba itu iblis aja tuh minta aja dikei loh. Padahal dia sudah dikatakan kafir, sudah dikatakan rojin, dilaknat, minta dikasih. Lalu apa permintaan dia yang kedua? Ini permintaan dia yang kedua dan terakhir. Allah Ta'ala kabulkan. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Berkatalah iblis, maka dengan keagunganmu ya Rabb, dengan kemuliaan engkau ya Allah, niscaya aku akan menyesatkan semua anak Adam. Illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang diantara mereka al-mukhlasin, yang kau jaga, yang kau sucikan dan kau pelihara. Jadi ini kata para ulama mufasir, saya buka Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, semua serupa. Yang dimaksud kalimat iblis ini, dia akan terus mengganggu kita sepanjang dia hidup di muka bumi dan akan dihancurkan, kecuali bulan Ramadan. Maka kata para ulama, jemaah, kalau kita mau mengetahui siapa diri kita sebenarnya, lihatlah diri kita di bulan Ramadan. Kita face to face-nya diri kita sendiri. 11 bulan kita diganggu sama syaitan, ya, dalam bentuk jin. Tapi kalau syaitan dalam bentuk manusia, ya bulan Ramadan tetap ono. Ya kan? Tetap ono kan? Syaitan bentuk manusia ono ora? Ngajak ini karaokean yuk. Wong eta kok. Wong eta kok gitu. Yuk ini ngajakin ghibah barang itu syaitan dalam bentuk manusia ini. Ya ini subhanallah. Maka ketika kita mau tahu diri kita ini seperti apa, lihat kita di bulan Ramadan. Head to headnya kita sendiri, face to face-nya diri kita sendiri. Dan dia istirahat itu hanya sebulan loh. 11 bulan dia hancurin itu kaum muslimin. Kalau yang imannya bagus itu ba'dukum li ba'din adu, saling bermusuh-musuhan, digesekin itu. Nanti sesama dai musuh-musuhan, sama ngaji musuh-musuhan. Misalnya nengkono, maaf ya, misalnya beliau adalah, misalnya ada di antara kita yang basicnya sama kayak saya Nahdlatul Ulama, yang basically Anda misalnya Muhammadiyah atau gimana, gara-gara bendera-bendera itu musuh-musuhan. Wong kita kok. Sejak kapan itu Islam itu harus berbendera? Kalau kita berbeda itu biasa sama, biasa aja jemaah. Anda mau kunut, Anda nggak mau kunut, Anda tetap muslim ahlus sunnah wal jamaah. Itu masalah furu itu. Paham ini? Anda mau basmalahnya zahar, Anda basmalahnya sir, itu masalah khilafiyah, nggak usah dimuncul-munculkan. Repot banget itu hidup, kok susah banget. Oh ini nggak sunnah ini. Lah kamu memang saya nggak sunnah, tapi saya wajib, kamu sunnah. Jangan semudah ini kajian kita wajib bukan kajian sunnah. Ini yang harus Anda pahami. Kadang-kadang masalah gini aja tengkar terus, gesekan terus. Kita tuh terperdaya sama syaitan itu. Paham? Sekarang saya mau tanya, jujur kita semua, capek nggak kita nih untuk tidak bermaksiat? Capek nggak? Capek nggak? Kok nggak ada jawaban? Kok cuma masih yang buri orang capek mbak? Tidur mbak. Nanti bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Boleh ada usul. Ustaz yang mulai baru. Jadi jamaah yang kalau Allah Ta'ala ini kadang-kadang kita tuh sadar nggak sih? Sampai ada ungkapan ulama terdahulu ya, saking lelahnya dia untuk membangun ketaatan atau tidak maksiat, sampai berkata, seandainya ada jalan cepat untuk kembali. Maksudnya apa? Kalau seandainya mati itu diperbolehkan, maka orang-orang bertakut lebih memilih mati daripada jatuh terus dalam maksiat. Tapi nggak ada jalan cepat untuk kembali. Kita nggak punya jalan cepat untuk kembali, karena kita semua telah ditentukan kadar usianya dan rezekinya. Nggak bisa memilih. Itu faktor eksternal, berarti ada iblis dan bala tentaranya. Dan ingat, di dalam surat An-Nas, surat langganan kita naik sholat, ya kan? Kan langganan itu ada 4 kul. Al-Kafirun, Al-Fas, apalagi An-Nas. Sama 3 ayat itu ada 3, Al-Kautsar, Al-Asr sama An-Nasr idza ja'a Al-Fat. Ya toh, itu kan surat langganan Mas Setio gitu. Cuma malu Setio, kamu nggak baca juga nggak apa-apa kok. Tarawih belum ada tarawih kan, Yasin 2 ayat tahu. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Wis ono? Wis ono? Yasin. Ada. Wah, tenang. Itu madzhabnya Valentino Rossi kuwi. Nek salat besok pakai helm sama jaket. Karena madzhabnya madzhab Rossi, bukan Syafi'i, bukan Hambali, tapi Rossi itu angel. Semoga diberi hidayah. Maaf ya, itu dari sisi fikih itu enggak sah salatnya. Karena tumakninah itu wajib dalam
sholat. Duduk tuh harus tenang dulu, tuh maknina, ruku harus tenang. Ini orang duduk, subhat Allah Akbar. Nah, itu belum nempel jidatnya langsung berdiri. Ini seteo kayak ini. Buyon toh. Ya, paham ya? Itu faktor eksternal berarti ada gangguan setan. Dan setan itu ada dua di surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wan nas, yang terus saja meniupkan bisikan jahat dalam hati manusia, setan golongan jin dan manusia. Dan kita harus tahu, maaf ya, bukan kita mengkerdilkan setan dari golongan jin, bukan, tapi lebih mediani setan menungso. Apalagi manusia dan jin itu featuring ya maksudnya. Jadi setan golongan manusia itu featuring, itu kolaborasi, kan featuring namanya. Itu seperti Nabi itu kan diracun itu kan karena featuringnya wanita Yahudi Khaybar sama iblis itu. Maka dia buat masakan, dijampi-jampi ru'yah yang syirki ya, itu bantuan iblis itu. Akhirnya Nabi itu keracun. Baru sampai di kerongkongan aja Nabi bisa panas, sakitnya parah seperti itu. Sahabat langsung syahid loh itu. Kena racun itu karena ada campur tangan siapa? Iblis. Satu sisi kita nggak boleh menyepelekan gangguan syaitan dan nggak boleh takabur. Oh saya nggak mungkin terganggu syaitan. Tak jawab. Enteni. Oh meneh manusia sama jin jadi satu. Dan bagi laki-laki afwan ya, maaf banget. Maaf yang mbak bukan mbak di belakangnya. Fitnah paling besar bagi kita tuh perempuan. Maka dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Sahih Bukhari ada sabda Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kamu pada dunia dan takutlah kamu pada perempuan. Jadi kalau setiap ngomong orang mungkin aku terganggu sama wedok, tak jawab enteni. Ya ini benar apa enggak? Mungkin hari ini kita nggak terfitnah, paham ya? Bisa jadi besok kita akan terfitnah. Nggak ada jaminan. Saya dan anda itu nggak ada jaminan terbebas dari fitnah itu, nggak ada terjaminan. Maka inilah faktor eksternal. Faktor internal adalah nafsu kita. Ini membuat kita kenapa lelah? Karena nafsu kita ini kalau tidak dikendalikan, dia itu bisa lebih liar daripada binatang liar. Ya, bisa lebih liar dibandingkan binatang berbisa atau binatang liar, hewan liar. Ya, bahkan lebih mengerikan daripada macan tutul. Atau lebih mengerikan daripada buaya yang ada di laut, karena jadi buaya darat. Ya benar, ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam kitab Sahihain. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu bersabda. Kalau disebut nama Rasul ya salawat terjemah. Masa kita kalah sama saudara kita yang di sebelah? Saking semangatnya sholawatnya pakai jiji barang sangel. Ini tak, sebelum saya baca ini ya, maaf ya, saya nggak akan nyenggol kamu, saya tidak akan menghina kamu kalau kamu mau sholawatan modelnya dangdutan, koplo, campur sari, mau jiji. Saya nggak akan menyenggol perbuatanmu kalau kamu katakan entertain. Kalau kamu katakan ibadah, saya nggak akan nyenggol. Tapi kalau kamu katakan hiburan, saya nggak akan nyenggol. Tapi kalau kamu katakan ibadah, agama masuk di dalam. Paham? Kalau kamu anggap itu mau hiburan, sampai kamu megang cewek gini-gini, ya kan? Minum congyang bareng, sambil sholawat, silahkan, itu pilihan kamu kalau kamu anggap entertain. Tapi kalau kamu anggap ibadah, agama masuk di dalam. Sejak kapan ibadah boleh kayak begitu? Sekarang coba lihat, acara begitu jadi tontonan kayak konser, ya kan? Mudah-mudahan mereka hanya menganggap itu hiburan, bukan ibadah. Kalau ibadah, agama masuk di dalam. Paham? Paham ya? Kita nggak maksud menyenggol ibadah siapapun. Kalau ada orang yang saya berani ngomong, mau dia kiai kayak, mau siapa kayak, saya berani ngomong. Saya dari kecil mazhab Syafi'iyah. Sejak kapan ulama mana yang memperbolehkan kamu ibadah begitu? Satu contoh aja di kalangan mazhab Syafi'iyah atau Fadilatul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pernah nggak ngajar kamu mengajarkan salawat begitu? Saya berani yakin nggak bisa jawab itu. Tapi kalau dianggap itu adalah ibadah, hiburan, it's okay. You and me and. Kan gitu. Berarti maksudnya saya nggak ikut urusan kamu. Itu hiburan kamu, hiburan kita beda. Mesti mending kulineran ya toh, liatin mobil ya toh, liatin setio ngantuk barang, itu hiburan daripada hiburan liane misalnya begitu. Menghibur istri di kamar itu luar biasa loh Mas Ganda. Itu hiburan paling ya. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Nabi bersabda, kita kembali. Ya, baik. Apa kata Nabi SAW? Inilah faktor internal yang menjadikan kenapa kita lelah itu bangun ketaatan.
Kenapa kita lelah tidak bermaksiat? Karena nafsu kita itu mengarah ke sana terus. Nabi bersabda, "Lau anna li bini Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Sekiranya anak cucu Adam itu dikasih Allah tuh satu lembah berisikan emas, maka dia lebih suka dikasih 2 lembah berisikan emas. Betul apa tidak? Jangankan satu lembah, misalkan ini mbak-mbak di rumah, kita di rumah dikasih satu lemari isinya emas. Mas batangan, mas perhiasan yang gak ada mas paijo lah, mas Setio juga rono nih, seneng nggak? Seneng. Tapi kalau dikasih 2 lemari pasti lebih senang lagi. Itu fitrah itu. Dan apa kata Nabi? Walan yamla'a fahu ila turab, dan tidak akan berhenti keinginan itu kecuali sampai mulut diterpenuhi dengan tanah alias mati. Jadi nafsu kita ini akan terus menggebu-gebu sampai kita akan diwafatkan oleh Allah. Baru berhenti keinginan itu. Ini yang menjadikan kita kenapa lelah. Dan saya akan kasih tahu ya, ini bocoran, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ketika misalnya Anda jatuh dalam maksiat, jangan pernah langsung menyalahkan syaitan. Ketahuan sama pasangannya, maaf deh, ini gara-gara setan. Setannya nesu loh. Balik iblis hari sama setan kan sedang di penjara ya toh. Oke, aku dituduh-tuduh gitu. Aku digoda setan, muntene we pada Ramadan ya. Itu kita itu kalau jatuh maksiat, yang disalahkan diri kita sendiri dulu. Karena nafsu kita tuh yang menginginkan. Setan nanti menggoda itu menjadikan itu tampak indah. Paham ini cuma. Gak ada yang namanya maksiat itu dibuat jelek itu gak ono. Kecuali hamba-hamba Allah yang dijaga Allah Ta'ala dan dikaruniai keutamaan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka ketahuilah jamaah yang dimakan oleh Allah. Kenapa kita ini merasa lelah? Karena ada 2 faktor tadi itu. Eksternal syaitan, internal nafsu kita. Terus bagaimana kita ini bisa menghadapi ini semua? To be continue. Bersambung. Stay tune terus bersama kajian Salahuddin. Di masjid ini kita akan bahas nanti solusinya daripada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Karena jam 1 harusnya saya mengajar. Saya itu lupa itu maksudnya, ternyata jam 1 saya mengajar, enggak apa-apa. Di Banyumanik di sana. Makanya mendoakan saya ini sehat walafiat sampai ke sana cepat, seandainya ada pintu Doraemon biasanya sampai ya. Insyaallah taala. Itu bercanda ya. Yang terakhir bercanda, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal soleh kita, dan semoga Allah jadikan lelahnya kita hanya beribadah kepada Allah sampai Allah akan balas lelahnya kita. Mujahadah kita adalah surganya Allah tanpa batas kenikmatannya, tanpa batas yakni kebahagiaannya. Semoga kita semua kelak dijadikan hamba Allah yang bertakwa dan dikumpulkan bersama Nabi SAW di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya besok aja. Baru